talkshow dengan seseorang yang mempunyai karir cukup sukses di dalam dunia bisnis. Mungkin ada beberapa kalian yang sudah tahu dan mungkin juga ada yang belum tahu. Karena itu saya akan memperkenalkan seorang yang akan menjadi narasumber kita di dalam talkshow kali ini. Seorang tersebut ialah saudara DC. Halo. Halo guys. Saudara DC, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah saudara DC bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tersebut? Ya, untuk silakan. Pertanyaan pertama saya adalah, sejak kapan saudara DC ini memulai bisnis ini? Sejak awal saya mendirikan bisnis furniture ini, saya berdirikan pada tahun 2017 sekitaran, ya ada 3-4 tahun lah kira. Itu cukup lama sekali ya? Iya, cukup lama sekali. Apa sih suka duka yang saudara DC alami ketika menjalani bisnis ini? Ya, kalau dari sukanya dulu ya, kalau dari sukanya itu banyak sih ya, cukup banyak. Terutama mulai dari saya, pertama itu yang saya rasakan itu adalah apa gitu, kayak senangnya gitu, senang progresnya gitu yang bikin kita agak senang gitu loh. Kita mulai bisnis dari nggak ada apa-apanya, dari cuman rumah-rumah kecil, terus kita mulai beranjak ke sewa ruko sendiri, akhirnya kita bisa buka cabang di mana-mana. Itu adalah sebuah progres yang menurut saya enak gitu, saya enjoy nikmatinya. Terus juga ketika saya punya banyak karyawan dan saya punya banyak koneksi, terus juga saya mulai dapat banyak customer serta pelanggan tetap di toko saya, dan saya memiliki ya sebuah experience atau sebuah pengalaman yang cukup menarik lah di dunia furniture atau beach ini. Kalau dukanya sih ya lumayan banyak sih. Pertama, saya pernah tahun 2018 sekitar bulan Oktober itu saya mengalami yang namanya ya deposit keuangan lah. Tiba-tiba penjualan saya anjlok, merosot, dan tiba-tiba pada saat saya nggak ngerti mau ngapain, sehingga akhirnya dengan teman saya seorang koneksi, dia usaha di bidang mebel gitu, dia kasih suntikan dana atau pinjaman dana gitu ke saya. Kemudian saya mencoba mengulangi bisnis saya dan saya mulai berusaha cari-cari info. Akhirnya saya dirikan lagi bisnis saya dengan pelan-pelan, sehingga pada tahun Oktober 2019 saya bangkit lagi dari keterpurukan saya dan saya mulai buka cabang. Saya baru buka cabang itu di Metro. Apa sih yang saudara rasakan ketika awal-awal mengalami kegagalan tersebut? Yang saya rasakan masih stres kan, saya bingung mau ngapain. Udah gitu karyawan banyak belum digaji. Terus bagaimana cara nutupin kerugian saya? Itu pasti saya bingung banget. Dan pertama sih saya nggak ngerti apa yang harus saya lakuin. Soalnya ini first trading site gitu, pertama kali saya berdagang gitu loh. Nah, akhirnya saya coba menghubungi koneksi saya. Akhirnya ada satu koneksi yang saya bilang dia yang bekerja di dalam mebel itu ngasih saya dana, dan dia untungnya dia nggak ngasih bunga sih sama saya. Dia ngasih saya, misalnya dia ngasih saya 20 juta, saya pakai 20 juta, dia nggak mau minta bunga sama sekali sama saya. Lalu setelah mengalami kegagalan tersebut, apakah saudara Jose bisa membangun relasi lebih banyak lagi dengan orang-orang? Iya, ketika kegagalan, untungnya semua relasinya tidak pergi meninggalkan saya. Jadi mereka tetap support saya. Mungkin ada yang support saya lewat dana, ada yang support saya lewat ilmu, ada yang support saya lewat waktu untuk bisa saya konsultasi ke mereka. Dan akhirnya setelah mengalami kebangkrutan ya deposit keuangan, itu saya bisa belajar gitu bahwa ketika kita gagal, ketika kita jatuh, kita butuh koneksi, butuh orang-orang yang bisa ngebuat kita dari awal lagi gitu. Nah, setelah saya agak sedikit bangkit di tahun 2020 Januari awal 2020, saya mulai membuka diri, dengan koneksi. Saya mulai berinteraksi atau mulai berkoneksi dengan perusahaan-perusahaan lain seperti mebel, seperti perusahaan plastik, perusahaan yang bergerak juga di bidang yang sama dengan saya. Dan saya juga barusan untuk monitor saya terbaru, saya juga berkolaborasi dengan salah satu artis saya dibilang yang cukup terkenal. Nggak sebut artisnya siapa, tunggu aja, orang saya bakal launching di tanggal 30 Agustus. Kalau saya boleh tahu, produk-produk apa aja sih yang saudara saya jual?
Ya kalau saya sih banyak. Pertama saya menjual kayak ini sofa, terus meja-meja, terus saya juga menjual kayak apa ya, kayak hiasan dinding gini nih, saya hiasan dinding. Nah saya pikir bahwa furniture itu nggak sekedar cuma alat rumah tangga gitu kan. Saya akhirnya menjual semua yang bisa memperindah ruangan kayak horden sana. Bahkan saya pernah sempat ide pengen menjual wallpaper, tapi ya wujud lah, semoga wujud gitu. Kenapa sih yang pernah saudara Desi alami ketika awal-awal memulai bisnis ini? Kesulitan yang terutama pasti itu Pak, kita harus bangun jika orang masih tidur untuk mempersiapkan diri, terus kita harus bekerja, kita harus sabar, kita harus nunggu progresifnya. Kita belum punya pelanggan. Waktu Parasel itu pertama kali saya buka itu saya nggak punya pelanggan sama sekali. Terus saya mulai hubungi teman saya minta promote di sosial media mereka, dan saya akhirnya ya itulah duka kesulitan pasti. Pertama dapat customer, yang kedua saya bisa mendapatkan karyawan, ya begitulah kesulitan basic yang bisa dialami oleh para pembisnis muda. Oke. Hal apa sih yang mendorong saudara di sini untuk melakukan bisnis ini? Kalau hal-hal yang mendorong saya untuk melakukan bisnis ini, pertama ketika saya waktu itu 2014 saya lulus kuliah, itu saya ambilnya teknik industri. Nah, saya merasa saya nggak, ini teknik industri ini bukan passion saya gitu ya, bukan kayak saya banget gitu lah kan, bukan passion saya gitu. Tapi saya mencoba hal-hal baru gitu. Pada saat tahun 2012 itu teman saya dia mencoba untuk berjualan ikan. Nah, situ saya coba tuh bantu teman saya dikit-dikit, karena saya pikir asik juga berdagang ini. Jadi motivasi pertama saya adalah saya pertama merasa bahwa trading atau perdagangan ini adalah sebuah passion saya gitu loh, sebuah yang saya banget dan saya bisa kerjain. Jadi saya kerjain pelan-pelan, saya kerjain terus juga orang tua saya juga mensupport, keluarga saya juga mensupport, orang-orang terdekat juga, teman-teman semuanya kerabat juga mensupport saya, dan semakin membuat tekad saya untuk bisa masuk ke dunia perdagangan. Kira-kira keuntungan apa saja sih yang sudah Bapak dapat, yang sudah saudara dapatkan ketika menjalankan bisnis ini? Keuntungan yang pertama itu saya nggak bahas tentang keuntungan finansial, tapi yang saya bahas adalah keuntungan lain. Misalnya saya keuntungan sosialnya, saya punya banyak pegawai, dan mungkin pegawai saya pun juga suka sharing sama saya, suka cerita ya. Kami dalam perusahaan trader kami itu nggak ada namanya bos karyawan, dan kita bekerja sama solid. Jadi saya menganggap semua karyawan itu semua sahabat-sahabat saya yang mau bekerja sama dengan saya. Jadi saya mendapatkan banyak sekali koneksi, saya juga membuka hubungan orang lain, saya membuka dengan hubungan dengan koneksi saya, sehingga ya saya pelan-pelan saya dan para orang-orang yang mau bekerja sama atau panggil sahabat saya itu bisa pelan-pelan membuat usaha ini. Lalu bagaimana respon dari masyarakat ketika saudara ini mulai awal-awal memulai bisnis? Ya pertama ya mereka bangga gitu, karena di kompleks saya di Jalan Tengah Raya baru saya pertama kali membuka furniture bisnis. Nah mereka cuma datang ya kayak cuma ibu-ibu yang beli panci di ember, tapi saya ya udah saya orang itu apa ya, saya orang itu ramah gitu loh. Bisa ada orang yang mau beli, saya nggak amat ya ramah dengan mereka, sehingga mereka senang gitu loh. Kemarin waktu pertama kali saya buka itu banyak sekali tetangga saya yang kriya, mereka senang aja gitu, karena biasanya kalau misalnya mereka mau beli furniture barang-barang tuh mereka harus pergi ke Oga yang agak jauh. Nah akhirnya mereka pun bisa deket, bisa ya cuma jalan dikit ya nyampe. Jadi kayak membantu masyarakat Iya. mendapatkan lebih mudah gitu ya. Iya. Lu waktu saudara biasanya awal mulai bisnis itu kayak berapa orang yang kayak membantu dalam menggerakkan bisnis tersebut? Ya pasti saya dan keluarga saya, serta sahabat-sahabat saya yang bantuin promosi di sosial media mereka. Oke, saya pikir itu saja pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih pada Bapak Desi karena sudah menghadiri talkshow ini. Oke, saya pikir cukup.